membawa materi yang menjadi substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Rasulullah SAW berdakwah di tengah-tengah masyarakat Mekah yang penuh dengan kesyaitan dan kesesatan. Jarang pula beliau mendapat ancaman pembunuhan. Lalu apa substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk berdakwah dan membawa kebenaran serta cahaya dari gelapnya Mekah kala itu. Dengan agama Islam, dengan substansi dakwah Rasulullah SAW sebagai berikut. Dakwah Nabi SAW kepada masyarakat Arab kali itu bertujuan untuk memurnikan akidah, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diselewengkan oleh mereka. Beliau menumpaskan penyembahan berhala serta mengajak kembali kepada ketauhidan. Akhirnya setelah kurang lebih berdakwah selama 23 tahun, Nabi SAW bisa menaklukkan kembali kota Mekah dan menghancurkan berhala dengan gerakan Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Substansi dakwah Rasulullah SAW yang kedua adalah untuk menanamkan kemuliaan akhlak. Artinya beliau datang untuk memperbaiki serta menyempurnakan akhlak masyarakat Arab dan manusia seluruhnya saat itu hingga sekarang. Penguasa Arab saat itu gemar untuk menindas orang-orang lemah dan yang mereka anggap rendah derajatnya, bahkan mereka diperjualbelikan layaknya benda. Sehingga Rasulullah SAW datang untuk membebaskan tirani dan penindasan terhadap budak dan orang-orang lemah tersebut. Rasulullah SAW juga diutus untuk membangun budaya yang lebih beradab dan lebih baik, yaitu budaya yang dilindasi dengan nilai-nilai keislaman yang mulia. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk berdakwah, untuk memperbaiki moral dan akidah masyarakat Arab, khususnya Mekah. Awalnya Nabi Muhammad SAW hanya berdakwah kepada orang-orang terdekat, sehingga kala itu pengikutnya hanya sedikit. Namun semakin lama semakin bertambah pengikut beliau, yang mana hal itu membuat para kafir dan pembesar Arab geram sampai ingin membunuh beliau. Untuk itu ada dua strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW. Pada awal periode dakwah Rasulullah SAW, beliau belum memiliki banyak pengikut. Setelah menerima wahyu pertama, beliau belum dakwah kepada banyak orang, melainkan hanya keluarga dan kerabat dekat. Pada wahyu yang kedua, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan pada umatnya dan masyarakat Arab yang penuh kemusyrikan. Wahyu yang kedua adalah Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah perintah ini turun, barulah Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada umatnya. Dakwah ini dilakukan selama 3 tahun lamanya dan disertai dengan banyak cobaan dan cercaan dari banyak orang. Dakwah secara terang-terangan dilakukan Rasulullah SAW setelah pengikutnya semakin banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan melalui sabdanya Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Setelah mendapat wahyu tersebut, Rasulullah SAW mulai menerangkan ajaran Islam secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan memperoleh banyak kecaman dan reaksi buruk dari para pembesar Quraisy. Namun para muslimin saat itu tidak pernah menggentar maupun takut dengan segala ancaman dari sikap jahat dari pembesar Quraisy. Keberanian mereka bahkan semakin besar setelah Umar bin Khattab, sang penentang dakwah Nabi SAW, mengakui keislamannya. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.